Perkenalkan, nama saya Alan Bayu Eka Satria dengan NIM 21830648. Saya Hafid Afif Prabowo dengan NIM 21830657. Saya Zaka Gilang Ramadan dengan NIM 21830661. Di sini kita dari kelompok 16 akan mempresentasikan tentang network infrastruktur security. Baik, di sini kita memiliki pengertian tentang salah satu serangan pada network infrastruktur security yakni Evil Twin, yakni merupakan salah satu jenis serangan ROC-AP atau Wi-Fi phishing. Evil Twin attack merupakan salah satu jenis serangan yang sangat berbahaya, khusus pada para pengguna Wi-Fi hotspot. Dalam melakukan aktivitas penyerangan, Evil Twin akan membuat sebuah access point sebagai phishing, di mana di AP tersebut dia membuat sengaja untuk mengecoh para pengguna dengan nama AP yang sama. Untuk topologi serangannya seperti gambar di sini. Di sini terdapat akses point asli yakni bernama Octafree Wi-Fi yang terhubung ke internet dan terdapat victim atau sebagai korban yang terhubung ke akses point. Dan di sini ada thief atau attacker yang memiliki akses Evil Twin dengan node MCU yang membuat fake access point bernama Octafree Wi-Fi, yang nantinya victim akan terputus dari access point asli dan akan mencoba login ke fake access point. Baik, di sini kita memiliki access point bernama Octafree Wi-Fi sebagai real access point, yang mana kita di sini sebagai victim yang sudah terhubung ke Octafree Wi-Fi. Selanjutnya kita akan pindah ke bagian attacker. Oke, di sini kita sebagai attacker mempersiapkan yang pertama ini node MCU, dan yang kedua ada smartphone sebagai media sebagai konfigurasi. Yang pertama kita lakukan yakni menghidupkan node MCU-nya. Kita tunggu. Nah, ini tandanya node MCU sudah hidup. Lalu kita mengkonfigurasi melalui website atau melalui web browser. Kita koneksikan dulu ke access point node MCU yang bernama attractor. Kita pencet. Nah, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita mengkonfigurasi melalui web browser. Kita ketikkan alamat web browser dari node MCU yakni 192.168.4.1/login. Nah, pada halaman web browser kita dimintai user sama password. Lalu kita masukkan user dan password. Nah, kita sudah masuk ke halaman konfigurasi node MCU-nya. Selanjutnya kita memilih target ataupun access point yang mau di cloning. Kita pencet pada bagian git. Nah, di sini terdapat banyak sekali akses point yang terdaftar ya. Dan di sini kita memiliki target bernama Octafree Wi-Fi. Lalu kita klik select. Nah, setelah terseleksi, selanjutnya kita close dan kita unconnect. Oke, kita tunggu sampai lampu node MCU-nya mati. Nah, sudah mati, dan nanti otomatis pada tampilan si victim akan unkoneksi. Nah, di sini secara otomatis
victim atau korban nanti akan terunkoneksi dari Octafree Wi-Fi, dan ada satu Octafree Wi-Fi yakni sebagai phishing tadi yang dapat kita akses. Nanti korban akan memasukkan password di sini, kita coba connect. Nah, kita akan dimintai password Wi-Fi. Sebagai user yang masih vulnerable, kita otomatis saja kita memasukkan password ya. Password. Lalu kita coba login. Nah, cara tak sadar si korban akan memasukkan password lagi, bahwasanya dia ingin mengkoneksikan ke akses point yang asli, akan tetapi tidak bisa lagi ya. Nah, ini masih tidak bisa, dan ketika kita coba konekkan ke Octafree Wi-Fi yang lainnya atau yang asli, tetap tidak bisa ya. Nah, pada waktu ini si attacker sudah mendapatkan password dari Octafree Wi-Fi. Kita pindah ke bagian attacker. Oke, pada bagian attacker kita mencoba mengkoneksikan ke node MCU yang bernama Octafree Wi-Fi yang asli, yang palsu ya. Nah, ini kita akan mencoba melihat password yang dimasukkan dari si korban. Kita masuk ke web browser lagi, lalu kita masukkan alamat dari web browser 192.168.4.1/login. Kita masuk. Nah, kita dimintain lagi password untuk login. Nah, di sini kita akan melihat password yang dimasukkan dari si korban ya, yakni pada bagian password ini paling bawah ada 2/0. Nah, dapat kita lihat selanjutnya. Oke. Nah, untuk password sendiri ini ada ya, password, yakni password yang dimasukkan korban untuk terkoneksi ke Octafree Wi-Fi yang asli. Selanjutnya kita coba untuk koneksi ke Octafree Wi-Fi yang asli ya. Octafree Wi-Fi, kita masukkan password. Password. Benar ya. Ini karena masih node MCU-nya masih hidup, kita coba matikan dulu agar kita dapat terkoneksi ke Octafree Wi-Fi asli ya. Kita masukkan passwordnya. Password. Oke, udah benar. Kita sambung. Nah, selamat, kita sudah dapat mengakses Octafree Wi-Fi yang asli. Kita coba menggunakannya sebagai internet. Kita coba untuk browsing. Nah, kita sudah dapat mendapatkan akses internet ya, dan ini dikatakan sukses. Oke, di sini kita terdapat subtema yakni analisis network infrastruktur security. Untuk mengatasi serangan Evil Twin dapat menggunakan berbagai cara, diantaranya 1. Menggunakan router yang sudah support frekuensi 5 GHz. 2. Menghide atau menyembunyikan SSID agar tidak terdeteksi oleh attacker. Ketiga, terhubung ke jaringan menggunakan kabelan, sehingga memperkecil attacker dapat mengakses jaringan kita. Untuk prakteknya, kita coba langsung ke sisi akses point-nya ya, untuk mengkonfigurasi ke frekuensi 5 GHz. Oke, untuk mengatasi serangan Evil Twin kita bisa menggunakan langkah yang pertama tadi, yakni mengatur frekuensi ke 5 GHz. Kita ganti frekuensi dari 2,4 ke
kita 5 GHz ya. Oke, sudah terganti. Lalu kita coba koneksi lagi ke Octafree WiFi yang asli. Oke, di sini karena tadi router sudah atau sumber internet sudah kita ganti ke frekuensi 5 GHz, kita coba ke sisi attacker lagi ya. Yakni pertama menghidupkan Node MCU-nya. Kita tunggu sampai hidup lampunya ya. Oke, sudah hidup. Lalu selanjutnya kita mencoba mengkonfigurasi si Node MCU. Kita hidupkan WiFi. Lalu kita pilih atraktor. Nah, sudah terkoneksi ke atraktor ya. Kita masuk ke web browser lagi. Kita masukkan alamat dari websitenya. Lalu selanjutnya kita masukkan user sama password. Oke. Di sini kita memilih target ya. Di sini ada network. Kita pilih. Kita coba refresh dulu ya. Nah, sudah muncul. Lalu kita pilih. Oh, karena tadi kita sudah menyeting frekuensi ke 5 GHz, maka pada pilihan SSID yang akan kita pilih, Octafree WiFi tidak terdeteksi ya, sehingga jaringan atau WiFi dari Octafree WiFi sudah dikatakan aman.